Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Jadi pada malam yang berbahagia ini kita akan membahas yaitu bantahan-bantahan tentang fatwa-fatwa Wahabi yang mana oleh kaum Wahabi sudah memponis bahwa membaca kunut pada waktu subuh itu hukumnya bid'ah. Alasan oleh para Wahabi tersebut membaca kunut di waktu subuh tidak ada dalil yang menunjukkan boleh baca kunut di waktu subuh. Nah, bahkan oleh orang itu memperkuatkan lagi perkataannya, boleh lihat kitab-kitab manapun, kitab hadis-hadis manapun yang namun tidak ada dalil bahwa yang menunjukkan boleh baca kunut di waktu subuh. Bahkan dikuatkan satu lagi, apabila ada dalil tersebut kami akan membeli hadis itu berapa yang engkau jual. Itu kata Wahabi. Tak gepap mak. Nampak. Oleh karena itu kami akan membahas tentang dalil tersebut. Adakah dalil membaca kunut di waktu subuh? Di dalam kitab Sahih Al-Bukhari jilid 1 halaman 127 dari Anas berkata, kana kunutu fil maghribi wal fajri. Nabi SAW ada kunut. Di mana kunutnya Nabi? Di waktu sembahyang maghrib dan di waktu solat subuh. Boleh anda lihat dalam kitab Sahih Bukhari jilid 1 halaman 127. Gimana kata dari Anas? Kana kunutu fil maghribi wal fajri. Hadis itu tersebut yang diriwayatkan oleh Bukhari wal Muslim. Nabi pernah kunut. Ada kunut Nabi. Di mana kunut Nabi? Di waktu semayang maghrib dan semayang subuh. Pada waktu itu Nabi SAW melakukan kunut pada dua waktu. Yang pertama yaitu Nabi melakukan itu pada waktu solat maghrib. Yang kedua Nabi melakukan yaitu pada waktu solat subuh. Oleh demikian Nabi SAW melakukan solat, melakukan kunut di waktu solat, yaitu waktu solat maghrib adalah yaitu kunut nazilah. Selepas daripada itu Nabi SAW meninggalkan yaitu kunut nazilah. Lalu Nabi melakukan yaitu kunut subuh hingga Nabi SAW sampai meninggalnya. Itu dalil yang pertama. Boleh kalian lihat dalam kitab Sahih Bukhari jilid 1 halaman 127. Di dalam dalil yang lain juga Nabi SAW pernah bersabda, lam yazal yakhunutu fi subhi hatta faraqad dunya. Artinya bahwa Nabi SAW senantiasa selalu melakukan kunut pada waktu subuh sampai Nabi SAW meninggal dunia. Hadis tersebut juga diriwayatkan oleh yaitu Ahmad. Itu dah dalil boleh hukumnya kita melakukan solat, yaitu melakukan kunut. Sedangkan para Wahabi mengatakan hana dalil. Tidak ada dalil satupun yang menunjukkan bahwa boleh membaca kunut. Tak gepap bangai para Wahabi palingnya. Tak menjawab bangai. Pegahana kunut ke macam. Sedangkan dalil dalam kitab-kitab banyak dalilnya. Di dalam kitab juga pernah, yaitu dalam kitab boleh anda lihat di dalam kitab anda katakan tidak ada dalil di dalam hadis, tidak ada dalil dalam kitab.
Okey, kalau dalam kitab kalian tidak percaya, pakon, karena Wahabi terbagi dua. Yang pertama, Wahabi dia membenarkan dirinya sendiri. Yang kedua, Wahabi membenarkan dirinya sendiri yang namun menyalahkan orang lain. Ya, dan Wahabi dia selalu bilang pada murid-muridnya tidak boleh mempelajari kitab-kitab orang lain kecuali kitab-kitab orang-orang yang orang itu karang. Nyamban dipegah. Yang Wahabi Pak Ma itu. Kita kembalikan kepada dasar. Di dalam kitab jilid 1 halaman 205 dijelaskan oleh Imam Syafi'i. Kebanggakan Imam Syafi'i, apa berkata Imam Syafi'i? Wala khunuta fi syai'in minas salawati ila subha illa an tanzila nazilah fayakhunuta fi kullaha insya'a imamu. Itu dalam kitab jilid 1. Tidak ada kunut pada solat 5 waktu, kata Imam Syafi'i, selain solat subuh. Kecuali jika terjadi bencana, maka bolehlah oleh kita membaca kunut nazilah pada semuanya solat. Keempat, jika imam itu mau. Apa maksud tersebut dalam ini? Kata Imam Syafi'i dalam kitab tidak ada, yaitu kunut pada 5 waktu solat kita kecuali yang ada pada solat subuh. Jelas-jelas dalam kitab Jadi, itu je jelas dalam kitab tersebut. Apakah ada dalil lagi tentang bolehnya kita membaca kunut di waktu solat subuh? Ada dari Abu Hurairah. Dari Abu Hurairah. Tadi dari Imam Bukhari wal Muslim dan Imam Ahmad. Sekarang juga ada dalil dalam dalil yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Apa kata hadis tersebut? Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam khanata ba'da ruku'i. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam kunut dia itu kapan? Kunut dia itu sesudah ruku'. Diriwayatkan hadis oleh Bukhari wal Muslim. Lalu pada waktu itu Ibnu Syirin berkata, aku bertanya kepada Anas. Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan kunut pada solat subuh? Anas menjawab, "Na'am, ba'da ruku'." Yasiran, kata Anas. Ba'da ruku' yasiran. Iya, betul. Nabi pernah kunut. Kapan kunut dia? Sesudah ruku'. Hadis juga diriwayatkan oleh yaitu Bukhari wal Muslim. Dalil itu dalil. Adakah dalil lain? Banyak dalil-dalilnya dalam kitab-kitab. Boleh kita lihat dalam kitab Sahih Bukhari wal Muslim, dalam kitab-kitab yaitu dalam kitab Al-Mahali, dalam kitab Iyanatul Talibin, dalam kitab Al-Bajuri. Itu semuanya ada dalil-dalil. Boleh kita baca kunut. Kenapa kita katakan itu hanyut? Wahabi bangai, tak kepama ke bangai. Bangai mutanom. Sudah jelas bahwa hukum membaca kunut pada waktu subuh hukumnya itu hukumnya boleh. Fatwa Imam Syafi'i sudah kita katakan. Apalagi yang kalian mahukan, hai para Wahabi gelegong? Mau ke mana lagi kalian fitnahkan kami? Adanya penjelasan pada malam yang berbahagia ini bermanfaat bagi kita pribadinya, umumnya bagi kita semuanya. Cuma sekian, insya-Allah akan ke depan kita akan membahas tentang dalil-dalil
boleh kita ziarah kubur. Karena para Wahabi dalil ziarah kubur hukumnya juga tidak boleh, tidak ada dalilnya kata orang itu. Insyaallah kapan-kapan ada waktu kami akan kita bahas kembali. Hadallahu yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.